fatal, dan akibatnya ikan koi kita saat dikasih garam itu akan mati malahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kokodek Farm Majalengka. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang garam ya. Dimana bagi teman-teman penghobi koi mungkin penggunaan garam merupakan hal yang sangat penting. Tapi perlu teman-teman ketahui ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan untuk memberikan garam atau dalam pembelian garam ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, serta nyalakan loncengnya. Tulis juga pada kolom komentar bagi teman-teman yang ingin merequest konten atau memberikan saran dan masukan, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya video ini lebih bermanfaat lagi ya. Oke, kita langsung ke topik ya. Ini sedikit pengalaman juga, termasuk memang hal yang tidak boleh kita lakukan dalam pemberian garam ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang menggunakan media filter batu jeluit, itu menjadi hal yang paling pantangan sekali jika kita ingin memberikan garam kepada kolam kita. Karena bagi sebagian orang mungkin yang memberikan masukan atau advice tentang kolam kita mengalami penurunan pH, kemudian kolam kita ikannya ada yang sakit, itu biasanya langsung memberikan saran, "Om, kasih garam ke kolamnya." Padahal kita harus melihat riwayat kolamnya dulu. Makanya kadang ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara penanganan ikan sakit di kolam. Itu biasanya yang saya minta itu riwayat kolamnya dulu. Maksudnya riwayat kolam di sini salah satunya adalah media filternya, karena ada beberapa faktor yang tadi saya bilang. Jika saya menyarankan kita untuk memberikan garam, tapi kalau kita tidak tahu riwayat kolamnya, itu bisa juga berakibat fatal, dan akibatnya ikan koi kita saat dikasih garam itu akan mati malahan ya. Makanya bagi teman-teman yang di kolam filternya ada batu jeluit, itu saya sarankan jangan sekali-kali untuk mengasihkan garam ya. Walaupun memang garam itu sangat bermanfaat, tapi garam itu akan bertentangan sekali dengan media filter batu jeluit ya. Jadi batu jeluit itu berfungsi sebagai penyerap amoniak, dan saat dikasih garam, batu jeluit itu akan melepaskan kembali amoniak yang dia serap, sehingga otomatis kembali lagi ke kolam dan muncullah istilah bom amoniak. Nah, makanya itu tidak boleh kita lakukan. Nah, berikutnya yang kedua yang tidak boleh kita lakukan ya dalam pemberian garam adalah saat karantina ikan dengan obat-obat tertentu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang request atau yang memberikan saran, "Om, ikan sakitnya karantina kemudian kasih garam dan obat anu ya," misalkan. Nah, itu ada beberapa memang yang tidak boleh disatukan. Salah satunya mungkin bagi teman-teman yang mengenal amoxicillin, atau untuk ikannya itu biasanya amoxel, itu tidak boleh dikasihkan dengan garam. Dan pengalaman saya juga saat saya mentreatment atau mengkarantina ikan menggunakan amoxicillin dan garam, itu biasanya reaksinya akan terlalu over, dan biasanya juga ujung-ujungnya ikan tidak akan kuat ya, dan meninggal juga ikannya. Nah, makanya saya sarankan kalau misalkan beberapa penyakit seperti yang disembuhkan oleh amoxicillin, seperti kulit ikan yang mengelupas atau sering disebut sisik jagung, itu bisa menggunakan amoxicillin. Tapi jangan sekali-kali untuk disatukan dengan garam ya. Jadi kalau mau garam saja, amoxicillin saja, itu tidak boleh disatukan. Nah, selain amoxicillin ada beberapa obat lagi, salah satunya Dimilin
Dimilin juga memang termasuk obat yang keras sekali ya, makanya dosisnya harus benar-benar pas dalam pemberian Dimilin ya. Dan saat disatukan dengan garam, ujung-ujungnya juga akan menjadi bom juga buat buat ikannya. Jadi saya sarankan tidak boleh menggunakan garam dengan Dimilin ya. Masih banyak lagi ya yang bertentangan atau tidak boleh kita lakukan antara obat dengan garam. Berikutnya yang terakhir adalah penggunaan garam yang berlebih. Nah, untuk mengetahui penggunaan garam berlebih, kita harus mengetahui berapa sih tingkat kapasitas kita dalam memberikan garam kepada kolam koi kita. Ya, dalam pemberian garam, mungkin teman-teman bisa memberikan garam secara terus-terusan, misalkan hujan kasih garam, hujan kasih garam, hujan kasih garam. Nah, itu kita juga harus memperhatikan tingkat kadar yang ada di dalam kadar garam yang ada di kolam kita. Makanya kita perlu memiliki alat yang namanya semacam pengukur ya. Nah, itu biasanya ada alat untuk mengukur garam juga. Dan saat pemberian garam, kita harus bisa memprediksi sudah berapa persenkah kita memberikan garam terhadap air. Nah, makanya bagi teman-teman yang terbiasa sering-sering memperhatikan pemberian garam kita, tingkat berlebih dalam memberikan garam itu adalah 0,8%. Ya, jadi bagi teman-teman yang memberikan garam lebih dari 0,8%, hati-hati ya, jangan lebih dari itu. Karena saat kita memberikan garam ke dalam air yang di atas 0,8, ikan itu akan mengalami sesak ya. Makanya ikan itu tidak bisa mengambil oksigen yang ada di air. Dan batas aman dalam pemberian garam adalah 0,6%. Ya, jadi kalau misalkan digramkan dalam 1 ton air itu maksimalnya kita memberikan 6 kilo. Itu yang bagus maksimal. Jadi kalau 1 ton air memberikan 8 kilo, nah itu sudah over sekali, karena si ikan itu tidak mampu menyerap oksigen atau menyerap air juga yang ada di kolam kita. Nah, makanya biasanya akan, kalau bahasa manusianya, sesak lah, dia tidak bisa bernapas. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman atau riwayat dalam pemberian garam yang bertentangan, silahkan tulis pada kolom komentar supaya teman-teman juga tahu. Dan bagi teman-teman yang ingin koreksi juga, barangkali ada kekeliruan dalam penyampaian, silahkan tulis pada kolom komentar. Oke, akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover.